Iya, Bu. Mega iso absen ta gak yo? Tapi yo gak iso Bis absen yo. bisa Guru Bu yo? sepertinya, Bu. Kan Mega belum masuk ya? Ya wis engko ae Din, nanti absennya kalau Mega udah masuk ya, biar nggak ribet. Iya. Ya Iya, udah lainnya udah pada betul. ini ya, udah pada masuk e-tol ya. Absen e-tol nanti kita teruskan. Nanti kalau pas ada Mega bilang kita bisa ini screenshot. Iya, baik, Bob. Oke. Pas di aku kemarin ya, siapa? Hausen. Yang ini ya, Bu. Wingi teko ndi aku lupa ingat. Harus lihat itu musik. Halaman 13 ya. Iya, ini slide 13 Bu Oke, yang heeh. Ya, aku masih cover, Hausen. Iya, masih cover, benar. Masih Belum cover. belum pindah, bener Sen. Nge-lag paling Sen. Sebentar ya, Bu. Saya Oke. coba perbaiki dulu. Loh, Arasi bertugas juga Arasi. Siap Ibu, saya juga bertugas Ibu. Heeh. Kalau gitu nanti kalian on cam pas itu aja ya. Siapa? Mega datang tadi izin ya. Siap. Sakno dia ditinggal. Siap. Nanti aja on cam, kita mulai kuliah dulu aja, nanti absennya pas waktu Mega datang. Siap, Ingetin aku ya. Baru tak share. Apa sudah terlihat Bu Oki dan teman-teman? Oke, wis ya. Kemarin tuh tanggal berapa sih? Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 7, Bu. Oh, ya benar sih, kemarin tanggal 30 April ya. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, nih suaranya agak batuk juga nih, jadi ya agak serak-serak gitu ya. Oke, kita continue ke kemarin. Jadi pada saat kemarin ini ya, pas aku menugaskan kalian untuk membuat grup, itu nanti keinginanku adalah kita bermain peran, jadi bermain peran mengerjakan sebuah proyek gitu ya. Nah, nanti ada yang jadi dalam sebuah proyek ini berarti ada teamwork-nya. Nah, teamwork-nya dipimpin oleh project manager. Nanti kalian akan menyusun satu komposisi grup yang grupnya sudah ada kemarin ini ya. Grupnya sudah ini. Bentar, kemarin mana sih? Nah, ini ya. Grup untuk kita gunakan sebagai media membuat simulasi nanti. Bentar. Jadi grup untuk simulasi, bentar aku catat dulu. Untuk simulasi mengerjakan proyek. Nah, grup ini nanti keinginanku karena sekarang ini M11 ya, jadi skenario ini M11 berarti menuntaskan teori PM. Bentar. Kemudian kita ini akan selesai atau UAS di M14. Jadi nanti M12 minggu ke-12 dan minggu ke-13 kemarin di berapa grup ya, kita untuk presentasi hasil simulasi tim proyek.
Nah, sebentar nanti catatannya aku share juga. Kemudian M14 UAS. Ya, menunya nanti kelanjutan dari proyek tersebut. Jadi nanti kelanjutan dari proyek tersebut nanti kita lihat dari skenario proyek yang diusulkan. M15, M16, dikomisionin proyek. Ini tak share nih ya. Presentasi usulan iki ya, skenario ini tak share di grup. Jadi skenarionya adalah M11 itu menuntaskan teori project manager hari ini ya. Kemudian M12, M13 adalah presentasi usulan simulasi proyek dari tim proyek. Berarti usulan tuh gini, kamu mau bikin proyek apa ya? Kemudian siapa yang menjadi project manager, siapa yang menjadi anggotanya dengan kriteria tertentu terkait dengan proyek yang kamu inginkan. Ya umpamanya kalau kita bikin itu kayak CTO, CEO, COO gitu ya, seperti itu. Tapi kamu lihat nanti proyeknya sebagai apa, kan kita nggak tahu proyeknya kamu usulkan apa. M14 UAS, jadi kelanjutan dari skenario proyek yang diusulkan. Jadi kalian nanti walaupun UAS itu akan mengerjakan satu tema dikerjakan bersama, satu proyek dikerjakan seluruh tim ya, tapi kalian kan berfungsi masing-masing. Jadi andekan ya, Andin sebagai project, maka fungsinya apa? Arasi sebagai project manager mengerjakan apa terhadap project yang diusulkan tadi. Gitu ya. Nanti kamu boleh tanya setelah ini. Kemudian M15 dan 16 adalah presentasi commissioning project. Jadi projectmu sudah selesai, terus kamu menceritakan, istilahnya penutupan project, kamu menceritakan bagaimana hasil projectmu itu. Kira-kira apakah ada pertanyaan sebelum aku melanjutkan ke materi ini? Jadi materi ini nanti benar-benar menjadi bagian dari kamu nanti mengerjakan simulasi proyek. Coba diperhatikan dulu bagian skenario yang kuusulkan. Ada pertanyaan dari yang lain-lain? Ini hadir berapa? 21. Ya. Kayaknya kamu 35 ada beberapa yang belum ya. Kalau belum ada pertanyaan, maka aku lanjutkan ya. Oke, kita kembali melihat dari aspek-aspek yang diusulkan atau yang dilakukan untuk ngopeni proyek ya, untuk memelihara sebuah proyek. Yaitu peran dari manajer proyek. Apa sih gitu ya? Banyak. Apa saja yang ini peran baru? Melakukan otomatisasi. Jadi mengotomatiskan sebagian besar tugas. Jadi mengotomatiskan itu berarti melakukan pekerjaan nggak pakai nanti-nanti ya, jadi ada bantuannya. Nah, di sini karena temanya adalah AI, maka manajer yang akan dibantu itu berarti alat bantunya adalah AI. Nah, sekarang sudah banyak banget ya, nanti kita akan melihat bagaimana beberapa peralatan yang atau beberapa tool yang bisa kita lakukan
atau yang bisa kita pakai sebagai seorang manajer project. Kemudian dengan peralihan dari pekerjaan administratif, manajer project di masa depan perlu mengembangkan soft skill yang kuat. Di sini ternyata ketika kita bertemu dengan AI, maka hal-hal yang sifatnya dulu itu administratif dan butuh bantuan tidak lagi dikerjakan oleh orang. Nah, banyak banget yang sekarang bisa disebut sebagai virtual assistant. Jadi orang yang mengerjakan administratif dibantu oleh tool-tool sehingga kemampuannya bisa menghandle beberapa hal secara bersama-sama. Oh, itu Mega sudah hadir, Mega. Oke, kita screenshot dulu ya. Di screenshot dulu nanti store di ini. Iya, baik. Andin, kemudian Ibnu Fauzan, wis pakai ini, Megalita, silakan Meg, kamu open cam. Iya Bu, sudah open cam. Oke, udah kamu screenshot, nanti di-upload di grup tanggal ini. Ibnu Fauzan belum kelihatan kameranya. Mungkin nggak bisa, mungkin. Iya, Ibnu. Buat share. Ya wis pakai share screen wis ketok lah. Ya, tulisannya Ibnu Fauzan screen. Oke. Oke ya. Next, lanjut Ibnu, next slide. Nah, ini yang aku bilang sebagai evolusi ya. Evolusi itu perubahan yang terjadi secara pelan-pelan, tetapi memiliki perubahan. Jadi kalau evolusi itu berubah terus walaupun pelan-pelan. Nah, apakah perubahannya sama? Nah, ini pertanyaannya. Kalau ketika kita lihat ya, yang bagian pertama itu integration and automation. Ternyata tidak setiap project itu bisa melakukan hal ini, integration dan automation. Mengapa? Kalau sudah kamu nggak apa-apa off cam yang sudah absen. Din kalau sudah absen kamu setor aja, ini nggak usah setor aja di apa? Biar hemat. Oke, Meg, nggak apa-apa, Meg, sama Arasi kamu off cam nggak apa-apa. Nah, ketika kita ya melakukan proyek yang sifatnya mungkin high tech, boleh jadi kita bisa melakukan integrasi dan automation. Nah, tapi ada sebuah proyek juga yang nggak bisa pakai itu, di mana kita membutuhkan banyak bantuan orang. Sehingga yang part ini boleh jadi nggak kepake, alias nggak digunakan. Nah, ada part lain berikutnya disebut chatbot assistant. Nah, apakah kalau kita ya berada di sisi chatbot, kita di step ini ya, chatbot assistant, berarti kita harus melakukan integration dan automation? Bisa ya, bisa tidak. Nah, tapi ada yang bisa memilih aku pakai chatbot assistant aja untuk menjawab beberapa hal yang aku perlukan. Contohnya ya, kalau kita punya bisnis, nah ini bisnisnya itu namanya bisa jadi seperti restoran yang virtual gitu ya. Atau boleh jadi disebut yang populer kemarin Ghost Kitchen Project. Ghost Kitchen Project itu sebuah restoran yang memiliki jaringan
atau memiliki partner restoran-restoran kecil yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Mereka membuat nama sama, membuat masakan yang sama, membuat resep dengan resep yang sama, tetapi mereka memperpendek jalur distribusi dengan menerapkan dapur-dapur terpisah. Nah, kemudian untuk meet the client atau berjumpa dengan pelanggannya, mereka bermain di aplikasi atau di web. Nah, yang melayani kalau umpamanya itu ya di WA business gitu ya, yang melayani adalah chatbot. Sehingga ketika kalian hendak pesan, langsung disambut dengan kata-kata yang seragam. Umpamanya, halo, selamat bertemu di rumah makan atau di depot atau di warung apa atau di resto apa. Kami buka antara jam sekian sampai jam sekian. Walaupun kamu ngechatnya itu sudah sore gitu ya, tetap dia bilang seperti itu. Terus silahkan pesan. Kalau kita pesan, kalau kita pengen tahu menunya ya berarti request. Min tolong menu, kita dikirimi menu gitu ya, list menu. Kemudian kalau kita pesan, kita omong, kita pesan, bisa kita bertemu dengan operatornya yang orang, bisa juga kita dilayani terus oleh robot. Ya udah gitu aja sampai kita dapat approval, disuruh nunggu. Duitnya kalau kirim lewat transfer gitu ya, atau e-wallet, ya udah gitu aja nanti kita dapat makanan dari kurir. Ini kalau umpama restoran. Ada juga yang sifatnya seperti pelayanan kesehatan. Di sononya, di mana? Di laboratoriumnya, kalau kamu datang offline ya dilayani orangnya banyak. Di setiap unit, kayak umpamanya masuk ke unit, ambil darah sendiri petugasnya. Ambil umpamanya cek pipis gitu ya, petugasnya sendiri. Kemudian cek apa, petugasnya sendiri. Tapi kalau kamu berhubungan lewat umpamanya pendaftaran, kemudian menanyakan layanan, maka kamu dilayani oleh chatbot. Berarti mereka tidak melakukan part integration and automation, tapi mereka melakukan langsung menggunakan chatbot assistant. Ini mempermudah urusan catat-mencatat, sehingga mesti benernya. Nggak ada yang keliru, nggak ada yang kelewatan. Nah, kemudian ada lagi episode, boleh pakai 1, 2, dan yang ketiga machine learning based project management. Boleh seperti itu. Nah, kalau kalian sampai pada project yang membutuhkan ini, berarti sifat projectnya adalah besar. Karena membutuhkan hal ini. Contohnya apa? Nah, umpamanya bikin marketplace. Oke, berarti membutuhkan machine learning based project management. Untuk apa? Untuk melakukan verifikasi tentang barang-barang yang dijual. Itu ya. Nah, di sini ada beberapa project yang mungkin high-tech yang belum digunakan di negara kita gitu ya. Sedemikian lengkapnya mulai dari integration, chatbot, machine learning. Hanya beberapa proyek penting yang mungkin membutuhkan semuanya. Dan ada juga proyek yang mengambil beberapa bagian. Dan yang terakhir adalah autonomous project management. Kalau ini semua sudah dilakukan oleh bantuan robot dan sistem automatisasinya atau sistem informasi. Hanya dibutuhkan sedikit orang untuk melakukan
pengontrolan di lapangan dan melakukan eksekusi tentang hasilnya. Nah, proyeknya apa saja seperti ini. Nah, ini bisa kalian ya, terutama proyek-proyek yang sifatnya memang high tech gitu ya. Misal pembuatan yang Bu Oki tahu ya, pembuatan mobil Tesla. Itu orangnya mulai dari awal sampai akhir sangat terbatas. Hanya operator-operator untuk melakukan pengawasan pada robot karena semuanya udah robot. Jadi nanti kalau kamu pengen tahu ya kamu cari di YouTube Tesla Factory gitu ya. Itu aku melihat sudah lama banget itu sebelum pandemi dan aku cukup admire ya istilahnya gini. Ternyata si Elon Musk itu bisa mengoperasikan semua teknologi yang ada saat ini dan kemudian dia bisa mendapatkan benefit. Benefit itu artinya keuntungan dari sisi materi dan non-materi alias bisa laba. Kadang yang nggak kita bisa pikirkan adalah implementasi semua robot yang mahal-mahal dan kemudian kita melihat itu sebagai cost yang tinggi untuk sebuah pekerjaan. Dan kemudian kita mendapatkan margin atau laba yang tidak sepadan dengan modal yang kita berikan. Ketika kita melakukan perubahan konsep ya atau menginjekkan teknologi pada sebuah industri atau sebuah proyek. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa sebuah proyek itu ada start, ada stopnya. Ada awal, ada akhir gitu ya. Jadi short term. Tidak lama banget enggak. Tidak long term ya. Taruh katalah umpamanya yang Bu Oki mikir ini ya. Proyek apa sih yang kira-kira autonomous sudah pakai alat yang super canggih gitu kan. Nah, satu hal yang kepikiran gampang kita lihat tuh ya membuat Burj Al Khalifa itu ya, menara yang hotel yang tinggi banget di Dubai itu ya, kalian tahu ya Burj Al Khalifa itu ya. Tinggi banget. Tinggi pakai banget. Nah, kalau kita ngelihat proses pembangunan gedung-gedung tinggi itu terus mosok ya njobone iku sing ngecat uang ngono ya. Mikirnya kan kita gimana? Caranya gimana sih supaya kita itu bisa membangun setinggi itu tetapi safety. Berarti kan kita nggak bisa naruh orang di sisi luar gedung tersebut pada saat proses pembangunan. Ngebayangin aja, ngelihat bawahnya aja lo nggak kelihatan karena di antara awan. Nah, itu gimana kalau kita ngebayanginnya kita tidak pakai alat bantu atau tool yang high tech ya, umpamanya kita pakai orang gitu. Gimana caranya naruh botol itu sampai ndukur gitu ya istilahnya kan gitu. Kan repot gitu kan. Nah, berarti sesuatu yang sifatnya sangat spektakuler itu pastilah dikerjakan dengan bantuan. Sehingga bisa menjadi seperti itu ya. Coba Fauzan itu Burj Al Khalifa itu tingginya berapa? Jadi kalau kamu ngebayangin proyeknya tuh kamu bisa tahu ya Allah ternyata benar-benar gitu loh, benar-benar sungguh benar sekali. Nah, ini Bu, 828 meter. Nah, 828 meter. Kamu ngebayangin, mosok yang bangun di atas sing bagian apa iku jenenge ngecat iku mosok uwong. Ayo. Mosok dikon munggah tekan dukur, ya wonge garing, ya kan? Kan berarti kita nggak dalam akal sehat kita nggak mungkin kita tuh melihat bahwa di ketinggian sekian ratus itu sudah
bukan orang lagi yang akan melakukan finishing. Terus kalau kita lihat setinggi itu, ngelapi kocone no jobone, membersihkan luarannya, mungkinkah menggunakan orang yang kayak di gedung tinggi yang mungkin tingginya masih 20 gitu, 30 pakai orang yang gelantungan membersihkan kaca? Kayaknya juga enggak sih, segitunya gitu kan, tinggi banget gitu ya. Itu sapa nek wong petangkringan, mosok nek ndukur iso metangkring. Nah, itulah mungkin yang aku bayangin tentang membangun ini tidak bisa tenaga orang. Dalam tanda petik padat karya, karena nggak ngatasi gitu ya. Itu bayangan aku ya, karena sangat tinggi. Ketika tinggi itu kan cuaca juga berubah, angin berubah gitu kan. Membayangkan di ketinggian sekian ratus meter tuh naiknya aja, aku mikir naiknya walaupun pakai lift itu ya, kan ya suwi ya, lama kan. Sekian ratus meter itu loh, lama kan. Bayangin aja. Berapa lama umpamanya kalau kamu masuk ke lantai yang berada di 700 meter dari permukaan tanah. Itu berarti semua yang berada di proses pembangunannya tidak mungkin menggunakan padat karya alias orang banyak. Mungkin yang di bawah ketika masih masang-masang sesuatu, tapi pondasi juga nggak mungkin lah, dia pondasinya kan pasti dalam banget untuk gedung setinggi itu. Dan nggak mungkin juga pakai orang yang manual gitu kan, bukan padat karya ini, sudah pakai robot untuk melakukan beberapa pekerjaan yang penting dan safety dangerous-annya tinggi. Oke, kita balik lagi, Pausen. Next. Nah, ini aku perlihatkan kepada kalian ada elemen kuncinya dan ada penampakannya. Untuk 4 hal itu tadi. Ada integrasi dan automasi, chatbot assistant, ML-based ya, autonomous project management. Kuncinya di mana? Kalau integrasi dan automatisasi, kuncinya di streamlining and automating task, berarti tugasnya. Through integration and process automation. Jadi streamlining itu berarti alur pekerjaannya itu tanpa henti gitu ya. Nggak ada jedanya. Otomatis gitu. Outlook-nya bagaimana? Terlihat bagaimana gitu ya. Sophisticated project yang sempurna, project management tool. Sophisticated project management tool. Jadi tipe proyeknya tuh benar-benar project yang sempurna gitu ya. Akan meningkatkan kualitas dari manajemen proyek ya, untuk mengurangi effort dan labor cost. Jadi kalau kita mempunyai integrasi dan otomatisasi pada proyek kita, pada proyek yang kita punya, maka proyek kita itu memiliki manajemen yang sempurna. Karena semuanya tanpa henti dan otomatis gitu ya. Wis gak pakai mandek-mandek. Berjalannya tuh langsung terus gitu. Gak akan menambahi, umpamanya gak akan menimbulkan kerugian yang besar ya dalam konteks bayar tenaga kerja atau labor cost. Karena gak pakai capek. Ini gak, kalau automation pasti bukan orang kan. Nggak pakai ada berhenti-berhentinya, sehingga dia irit dalam penggajian orang. Nah, di sisi lain, PM-nya dapat memusatkan perhatian pada aktivitas proyek yang
beragam. Dan itu akan membuat istilahnya meningkatkan nilai jualnya proyek tersebut. Ya kalau aku bilang sih ya contohnya kayak Burj Al Khalifa tadi ya, berapa lama dibangun itu menjadi bagian dari, wih cepet banget gitu ya, nanti kamu lihatlah berikutnya setelah kita bahas ini. Kemudian ketika kita pindah ke asistennya chatbot, kunci utamanya apa? Integrasi dan otomatisasi itu, automation itu dilakukan atau additional human computer interaction. Dilakukan dengan penambahan human sama computer interaction. Interaksi orang dengan komputer. Orangnya adalah klien yang ngechat, komputernya adalah yang jawab atau chatbotnya. Mainly utamanya ya berdasar pada speech atau text recognition yang seperti aku ceritakan tadi. Bisa speech bisa. Jadi kayak semacam orang yang akan menjawab gitu ya, tapi jawabannya itu juga sih gitu kan, karena dia pakai rekaman, tergantung kita kata kuncinya, kata-kata kita apa dijawab oleh rekaman tersebut. Outlook-nya bagaimana penampakannya? Chatbot assistant will take over basic project management task. Jadi dia akan mengambil peran lebih dari yang basic-basic dari manajemen proyek ya, tugas manajemen proyek. Relieve project team of repetitive task. Jadi menghindarkan tim proyek itu akan pekerjaan yang berulang-ulang, misalnya ditanyain ribuan kali di sebuah pendaftaran rumah sakit gitu ya. Dokter A praktek jam berapa gitu ya. Daripada orang menjawab many time untuk orang-orang yang berbeda, maka kasih chatbot. Pasti nanti dia akan auto jawab dan nggak pakai bosen gitu ya, karena ya dia chatbot. Jadi relief itu menghindari project tim proyek itu melakukan pekerjaan sama berulang-ulang dan menyediakan kemampuan interaktif otomatis, yaitu tadi kalau untuk hal-hal yang selalu begitu gitu ya, jadi langsung 24 jam dalam seminggu, dalam 365 hari, kamu tanya apa saja, konteksnya itu nggak pakai libur namanya gitu ya. Kemampuannya lebih interaktif, kapanpun nggak ada tidurnya soalnya. Di sini ada tulisannya Classic Project Manager Leading, a PMO will be increasingly replaced by Project Assistant. Jadi kalau kamu jadi PM yang masih klasik ya, mengepalai sebuah proyek organisasi, manajer organisasi gitu ya, akan mudah digantikan dengan chatbot assistant kayak semacam ini, project assistant kayak gini. Meskipun tidak menggantikan semua part, tapi banyak dia mengambil bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh project manager. Kemudian kita pada bagian yang ketiga, ML base ya. Enabling predictive analytic, berarti dia bisa membuat analisa prediktif dan memberikan saran, sampai memberikan saran kepada manajer proyek didasarkan pada pekerjaan yang lalu. Jadi taruh kata, kalau ada sebuah proyek, sebuah PT gitu ya, punya proyek membangun gedung gitu ya, rumah sakit. Kalau dia PT tersebut bukan pertama kali membangun rumah sakit, maka database tentang histori yang kemarin-kemarin itu sudah ada di dalam database-nya dan itu diolah oleh machine learning. Sehingga kalau ada manajer baru, dia akan
diberi saran, misalnya model pembuatan ruang ICU, misalnya kayak gitu. Tentang stokis oksigen, misalnya kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang penting-penting yang kemudian menjadi titik berat dalam pembangunan rumah sakit itu manajer proyek seakan-akan sudah pernah melakukan, padahal itu adalah cerita masa lalu dari PT-nya yang kemudian diungkapkan kembali oleh para machine learning tadi. Nah, apa yang kemudian akan terlihat gitu ya? Manajer proyek itu akan meningkatkan kemampuan cara pandangnya karena ada prediksi-prediksi yang didasarkan oleh masa lalu tadi. Sehingga bisa membuat keputusannya itu bisa lebih sip gitu ya. Karena dia sudah bisa memperhitungkan beberapa parameter-parameter yang nanti merugikan atau menguntungkan. Karena sudah pernah dilakukan oleh yang lalu gitu. Diberitahukan oleh mesin learning-nya. Nah, hal-hal ini akan membuat seorang manajer itu terbantu lebih banyak. Ya, terbantu lebih banyak sehingga mereka lebih cepat lah. Karena nggak perlu nanya-nanya orang gitu ya. Sudah ada stoknya gitu. Itu yang kemudian menguntungkan di sisi pengambilan keputusan. Nah, berikutnya ada autonomous project management. Di sini ada menggabungkan antara fase-fase awal ya untuk pada saat dia mau melakukan otomatisasi itu yang akan membuat atau memperkecil ya kondisi interaksi antar orang. Jadi dia meminimalkan keterlibatan orang di dalam mengerjakan proyek. Sesedikit mungkin lah supaya errornya lebih sedikit atau kesuksesannya lebih banyak. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita memperkerjakan orang, friksinya itu juga banyak. Nah, outlook-nya apa? Jadi dia akan mendapatkan implementasi kondisi proyek yang lebih kecil kayaknya ya, lebih kecil tuh artinya bukan kecil proyeknya, tapi konsep manajemennya. Di mana, kenapa kalau lebih kecil? Ya karena yang diatur tuh semuanya mesin. Kalau mesin yang diatur, nggak pakai repot kan, diatur sekali ya sudah. Kecuali kalau orang membutuhkan diatur berulang kali dan berkali-kali gitu. Kalau mesin itu sekali di set, ya udah dia akan rutin seperti itu. Nah, seperti ini akan berjalan dari saat dituliskan ini, estimasinya 10 atau 20 tahun mendatang. Nah, kalau sekarang, Bu Oki ya lihat, yang terkena dampak paling cepat itu di sektor perbankan. Kamu boleh cek itu nanti. Makanya, perbankan itu yang diambil, pegawai bank itu kok yang diambil itu sekarang apa? Anak-anak yang di teknik itu apa? Buat IT. IT-nya bukan buat yang mbak-mbak yang di depan itu, buat teller-teller udah nggak ada. Kenapa? Ya karena bank itu lama-lama sudah berubah konsepnya. Kalau kamu lihat cara kita berbelanja aja sudah jarang mempergunakan uang ya. Warung-warung, tadi aku ke warungnya nasi goreng Pak Bas itu sudah pakai QRIS. Di beberapa lapak di Keputih itu yang lapaknya anak-anak muda itu pakai dorongan ya, iku wis gawe QRIS. Jangankan itu ya, kalau kamu ke Pasar Atom, ini pengalamannya Bu Oki juga nih, ke Pasar Atom, buk-buk Madura itu ya, yang dodolan bubur Madura, itu loh pakai QRIS-nya Bank Mandiri. Terus
itu juga. Jadi setiap hari itu ada petugas bank, pas aku ya setiap hari itu Ibu Bobor iku ya, jualannya kan sekitar, jam-jam 11 itulah mau duhur tuh datang. Maka ada entah kebetulan entah memang setiap hari seperti itu aku nggak ngerti ya, karena aku datangnya pas hari itu, pas jam itu aku pas beli bubur. Ada petugas dari Bank Mandiri ngingetin, lek ngomong ini, "Bu, QRIS endi?" Kris kalau ngomong, "Kris endi, Bu? Pasangan po, Bu?" Jadi mereka mengeluarkan dari lapak itu ya, krisnya itu, mereka kan duduk di bawah. Jadi dipasang di lapak-lapaknya tuh. Terus aku nanya, "Bu, iku bayare gawe apa? Sembarang, Mi, iso duwe, iso iki katik bank gak apa-apa." Terus tak tanyain lagi ya, karena aku merasa surprise gitu ya. Kok Bu itu sudah melek bank gitu ya. Aku tanya, "Bu, sampean seneng dibayar apa? Duit ta?" Aku gawe kris, lek ngomong ya masih lugu. "Ya seneng duit lah, Mi. Aku nyekel duit iku wis ayem, Mi, gak usah katik budal nok bank maneh." Oh ya sudah, kebetulan aku punya uang cash ya, aku bayar sama uang cash. Tapi di sebelahnya aku pas habis uang cashnya ya aku bayar pakai kris gitu. Berarti kan sudah mulai penetrasi tentang digital money itu sudah mulai banyak ya ke bawah itu. Nah, kemudian pada bawahnya ini yang pakai centang dan cross ini ada pertanyaan, where we expect AI to support project management skill. Di mana kita akan mengharapkan AI itu mendukung ya kemampuan manajemen proyek. Jadi yang didukung tuh kemampuannya loh ya. Kemampuan. Di sini disebutkan untuk technical project management. Semua ini mulai dari integration sampai autonomous itu bisa disupport oleh AI. Tapi lihat. Kalau strategic and business management, strateginya yang bisa disupport itu hanya yang punya ML dan autonomous project. Kalau kamu punyanya cuma chatbot doang, sama masih integrasi dan automation, strategi dan business management itu ya harus keluar dari otaknya project manager alias manager proyek. Nggak bisa digantikan. Nah, kalau yang leadership, semua itu leadership-nya hanya yang bisa di-replace ya, yang saya nggak perlu pimpinan lah, nggak perlu skenario yang namanya bos, nggak ada. Kalau kamu sudah menetapkan autonomous project management. Jadi kalau sudah autonomous project management itu, mau teknisnya, mau strategi bisnisnya, mau kepemimpinannya, semua digantikan oleh robot AI, maksudnya robot yang disupport oleh AI. Terus orangnya ditaruh di mana, Bu? Itu ya. Ada pertanyaan, kalau begitu, wah kita nggak ada loker dong di sini. Makanya tidak semua proyek itu bisa diautonomuskan. Tergantung tipe-tipe proyeknya. Karena kalau kamu berhubungan dengan semakin banyak manusia, maka proyek tersebut juga nggak bisa diotomatiskan di semua lini. Karena ya membutuhkan orang. Di manakah yang nggak bisa di-replace secara sempurna untuk autonomous project management, yaitu untuk proyek-proyek yang bersifat kesehatan. Kesehatan tuh nggak bisa di-replace oleh proyek oleh robot semua, nggak bisa. Pertama kesehatan, kedua masih
pendidikan, walaupun pendidikan mungkin bisa di-replace sebagiannya, tergantung pendidikan yang tipe bagaimana, gitu ya. Tapi tidak semua bisa di-replace. Itu ceritanya hari ini. Next. Apa yang dilakukan AI untuk proyek? Nah, di sini AI itu melakukan integrasi algoritma dalam melakukan manajemen proyek. Mengotomatisasi tugas, memprediksi hasil, analisis data, dan optimalkan alokasi sumber daya. Sehingga keputusan yang diambil itu sudah terbaik, efisien, dan keberhasilan proyek itu bisa diestimasi ya dengan lebih presisi kalau pakai AI. Next. Tahapannya ini. Pembuatan ide, pengumpulan dan persiapan data, pelatihan dan pengembangan model, pengujian dan validasi, penerapan dan pemantauan. Tapi selama yang kita tahu bahwa ide itu harus diinjekkan dulu oleh yang namanya human. Kalau sudah ada ide-ide basic, maka AI bisa membuat ide-ide yang sifatnya gabungan. Next. Tahapan penerapan dan pemantauan proyek dengan AI. Nah, ini menerapkan dengan AI, memantau dengan AI. Nah, yang pertama ini pasti masih orang deh, pembuatan konsep penerapan AI. Mengumpulkan data, penyempurnaan data bisa dengan AI. Penyempurnaan model AI masih butuh orang. Memastikan keakuratannya oke, bisa full AI. Penerapan dan dalam lingkungan kerja nyata sambil terus memantau dan menyempurnakan kinerjanya masih bisa AI untuk beberapa proyek tertentu. Bisa full AI maksudnya. Next. Nah, di sini ada semacam kayak apa ya istilahnya kartun ya yang menginspirasi sebetulnya. Ini ceritanya juga seputar tentang kalau kamu pernah membaca ini namanya pedangnya King Arthur. Jadi pedang King Arthur itu coba Fauzan supaya kamu mempunyai cerita lain. Kita search di King Arthur Sword. Ini Bu. Legend ya ceritanya. Lah namanya Excalibur itu. Coba kalau gitu Project Excalibur ada nggak? Kayaknya ada deh. Nah, ya. Yang ini Bu, Wikipedia. Oh ya, wis iku. Nah, tuh. Cerita yang di mana gambar tadi ya itu cerita tentang dibuat semacam kayak kartun. Ceritanya tuh pedangnya yang namanya King Arthur. King Arthur raja Inggris nomor piro sih lupa aku. Itu terkenal punya istilahnya punya kesaktian gitu ya, sakti gitu. Dia mencari pengganti dengan cara sayembara. Siapa-siapa yang bisa narik pedang dari sini berarti dia adalah penggantiku. Nah, pedangnya itu ditusukin ke batu gitu loh. Nah, legenda ini sangat terkenal sehingga dibuat cerita oleh setelahnya banyak dia berbagai generasi. Nah, kali ini aku ingin diskusi denganmu tentang ya ini project. Coba ada Ibnu Fauzan, ada Mega, ada Andin, ada Arasi. Kamu memberikan opini tentang itu. Aku tak rodok meneng soalnya aku batuk-batuknya ini kayaknya mulai gatel. Oke, siapa yang mau memberikan pendapat? Silakan ya.
silakan dibaca dan siapa yang mau memberikan opini tentang Project Excalibur, nanti aku catat di ini, di itumu. Kalau baca dari yang ini Bu, satu bagian ini. Gak apa-apa, nanti kan lainnya bisa dapat dari tempat lain kan, biar memperkaya. Ini kan wiki aja kan, Iya. bisa kan memperkaya lainnya. Ibnu Fauzan ya gak usah mbok woco kayak pembaca dunia dalam berita San. Oh, Beritanya gitu iya, San. Ya. Permisi, Bu Oki. Bu izin ini ya, Bu ya, mic. Monggo. Ini Andin ya? Iya, Bu. Oke. Ini kan saya juga baru tahu terkait Project Excalibur. Nah, saya coba baca yang terjemahan. Mungkin teman-teman juga baru tahu mungkin, Bu. Iya, memang Ya. tak kasih tahu. Maksudnya ini loh, manajemen project itu mencari project-project yang bahkan kau bayangin aja lo nggak pernah gitu kan. Iya. Coba saya terjemah sedikit ya, Bu, yang dari Disampaikan aja yang kamu bisa. Ya, kalau dari Wikipedia ini, Project Excalibur itu project penelitian di eranya ini, Lawrence Livermore National Library, untuk mengembangkan sistem laser sinar X sebagai pertahanan rudal balistik untuk Amerika Serikat. Itu Konsep Cold War ya, Cold War itu berarti perang dingin. Oh ya, perang dingin. Ya, Bu. Kemudian konsepnya itu melibatkan pengemasan sejumlah besar laser sinar X yang dapat dibuang di sekitar perangkat nuklir yang akan mengorbit di luar angkasa. Selama penyerangan, perangkat tersebut akan diledakkan dan sinar X yang dilepaskan akan difokuskan oleh setiap laser untuk menghancurkan beberapa rudal sasaran yang masuk. Karena sistem ini akan ditempatkan di atas atmosfer bumi, sinar X dapat menjangkau rudal yang jaraknya ribuan kilometer sehingga memberikan perlindungan pada wilayah yang luas. Jadi setiap proyek yang kemarin tuh juga waktu kita membahas yang awal tuh proyeknya juga menyangkut pertahanan ya, jadi menyangkut untuk urusan pertahanan yang proyek-proyek fenomenal ya. Mungkin yang lainnya siapa yang mau kontribusi untuk cerita berikutnya ini masih tetap di Project Excalibur.
Sambil menunggu teman-teman mungkin dari gambar yang ini Bu, yang di Wikipedia ini Oke. ilustrasinya ya Bu ya. Yang Excalibur itu berarti yang rudal-rudal ini Bu. Oh salah, berarti ini yang tengah ini ya Bu. Yang tengah Yang ini. kayak matahari. Kalau dia bisa apa ya? Kalau ini dia itu laser, jalannya tuh nggak bisa apa? Istilahnya nggak bisa pecah gitu loh. Kalau laser itu kan lurus ya. Iya. Kamu ingat laser itu pelajaran kita waktu piranti elektronik. Kelebihan laser, kenapa laser itu bisa digunakan untuk pengganti gunting ya. Contohnya sunat dengan laser gitu ya. Sekarang kan dikembangkan sunat dengan laser, kemudian operasi dengan laser. Karena dia bisa membedah lebih tipis dan presisi gitu loh. Jadi ini sing dadi Excalibur ku ya berarti sing iki apa namanya? Tunggal ini. Yang tunggal lurus itu. Nah, kalau kalian yang mendengarkan cerita Excalibur ini pernah melihat Star Wars ya. Itu pedang itu kan terbuat dari sinar. Ya kan? Iya. Pedangnya terbuat dari sinar. Jadi diurupno dhisik gawe pedang kusret ngono. Jadi dia sinar yang panjangnya bisa diatur. Nah, ini yang jadi menarik kan panjangnya bisa diatur. Iya. Dengan kekuatan sinar tertentu dia bisa menempuh jarak tertentu. Ini diceritakan kalau di sini Din. Excalibur itu bagaimana? Mungkin ada yang mau membaca. Duh, aku kalau ngomong kelamaan waktu ya. Siapa ini Megalita atau Fauzan? Zan, kamu juga harus ngomong Zan, walaupun kamu tukang share screen. Ayo. Iya Bu. Iya. Mungkin lanjut punya Andin. Nambahin. Saya Megalita juga mau menambahkan Bu. Oke, silakan Mega. Nah, kalau dari yang dibahas Andin tadi kan udah dijelaskan kalau Project Excalibur ini dalam sejarah ini merujuk pada program pengembangan senjata yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Inggris pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Di mana program ini tuh core-nya itu pengembangan senjata nuklir Bu, yang tadi udah dijelaskan Andin sama Bu Oki juga, di mana sistem rudal anti balistik atau APM pada saat itu hanya menyerang hulu ledak nuklir musuh setelah dilepaskan oleh ICBM, di mana ICBM ini dapat membawa selusin hulu ledak sehingga diperlukan puluhan rudal pertahanan untuk setiap rudal penyerang. Nah, konsep dasar ini dibalik Excalibur digagas pada tahun 1970-an oleh George Chaplin Jr. dan dikembangkan lebih lanjut oleh Peter L. Hagelstein, di mana keduanya merupakan bagian dari O Group. Setelah uji coba yang sukses pada tahun 1980-an, pada tahun 1981, Taylor dan Lowell Wood memulai pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat yang saat itu Ronald Reagan tentang konsep tersebut, di mana pembicaraan ini dikombinasikan dengan dukungan kuat dari The Heritage Foundation untuk membantu Reagan pada akhirnya mengumumkan inisiatif pertahanan strategis pada tahun 1983. Jadi, uji coba nuklir bawah tanah lebih lanjut pada awal tahun 1980-an menunjukkan bahwa kemajuan telah dicapai dan hal ini memengaruhi Reykjavik tahun 1986. Di mana Reagan menolak melepaskan kemungkinan pengujian bukti teknologi SDI dengan uji coba nuklir di luar angkasa. Gitu sih. Oke. Jadi ternyata diam-diam. Iya. Kita kenal X-ray itu cuman buat apa? Ronsen gitu ya. Kalau kita ronsen itu kan pakai X-ray gitu ya. Ternyata itu pun bisa menjadi weapon gitu ya. Weapon. Nah, kalau Fauzan ke bawah, Zan bawain dikit Zan untuk conceptual development.
Nah, ini Bu. nah ini berarti kan kalian sudah tahu kan dari mana sebetulnya weapon itu bisa di ini apa namanya dibikin. Lawung X-ray lo bisa jadi weapon, bisa jadi apa namanya senjata. Nah ini pakai yang kamu bisa baca ini, ya. Atau Fauzan mau menceritakan nih? Yang apa Bu? Konseptualnya, pengembangan konsepnya ketika kita ngomong itu tadi, ini ada DARPA juga ini. Kemarin kayaknya DARPA sudah tak bahas ya. Yang tapi coba ini berarti ada kaitannya sama DARPA ini. Coba ini kan biru-biru ini bisa dilihat nih. Iya bisa Bu. Ini loh, DARPA loh. DARPA loh. Ini berarti proyek berikutnya, proyek yang kemarin gitu loh. Coba kamu lihat apa itu. Nah, ini kan proyek juga kan. Tahun berapa tuh? 58. Berarti kemarin kan ini. Oh, proyeknya tuh 66 tahun yang lalu. Ya. Ini maghrib ya, Wisan? Iya di rumah saya maghrib Bu. Iya, Bu. Kita berarti sejenak ya, nanti kita menyelesaikan 20 menit lagi. Sambil kalian ini cari ceritanya, ada Arasi sama Fauzan yang nanti buat closing cerita tentang Excalibur Project, masih ke Excalibur Project, kembali ke situ.
Ini apa ini? A family of armor for police and military use. Mean to be similar but different at the same time. Apa dia robot ya? Karena dia bekerja untuk Robotic and Munition Corporation. Untuk apa ini kira-kira? Coba bawahnya ada lagi nggak, Zan? Ceritanya. Cuma ini aja, Bu. Atau Apa dia buat baju perang ya, Bu ya? baju perang ya. Ya benar itu, berarti baju. Kalau di sini terjemahannya baju sirah, baju baja, kendaraan lapis baja. Tapi kalau semacam itu ya berarti baju. Baju perang ya berarti, Bu ya? Baju perang. Jadi di sini police armor, ada lightweight armor, heavy armor. All three armor are included with the Sir Arthur helmet. Nah, itu berarti benar-benar untuk perang nih. Ya benar. Tapi masih prototype, harganya $3 juta. Oke ya. Oke, aku rasa siapa tadi? Arasi kau mau nambah Siap. opini kan? Arasi. Siap. Jadi mungkin saya nambahkan terkait mungkin untuk yang baju perang tadi kan kalau saya lihat dia masih sedang prototype ya, Bu, karena di web yang jenengan kirim itu tertera MK1 yaitu masih Mark 1. Jadi masih Iya, versi masih pertama versi begitu. riset itu. Iya, betul. Status riset. Mungkin saya juga menambahkan terkait Project Excalibur yang awal mungkin, Bu. Oke. Mungkin juga nanti ada sedikit mungkin sebagai saya dalam sudut pandang warga sipil begitu melihat terkait pengembangan Project Excalibur ini mungkin. Jadi untuk mungkin dari jika saya rangkum sedikit itu mungkin dari proyek ini itu kan diusulkan sebagai solusi terhadap masalah penggunaan laser optik di satelit ya, Bu, untuk menembak ICBM ataupun Intercontinental Ballistic Missiles gitu. Nah, jikalau dalam suatu kondisi terjadi peluncuran ICBM secara bersama begitu. Nah, karena juga akhirnya mungkin ketika di proyek ini itu mungkin akhirnya salah satunya tidak dapat menghancurkan semuanya karena memang ketika saya baca-baca beberapa literatur di DARPA maupun beberapa literatur daripada peneliti-peneliti di Amerika itu bahwasanya dari proyek Excalibur ini tidak bisa menembak banyak ICBM secara bersamaan. Jadi mungkin dirancang hanya beberapa ditembak gitu. Jadi tidak bisa langsung menembak semuanya. Memang benar bisa agak cukup cepat untuk menembakkannya itu, karena ketika
kita berada di luar angkasa, berarti kan cahaya itu akan diteruskan secara langsung karena tidak ada distorsi ataupun gangguan ketika kita di bumi itu kan masih terganggu oleh lapisan-lapisan atmosfer yang ada, Bu, begitu. Nah, akhirnya setelah beberapa uji coba sinar laser itu yang mana akhirnya ditenagai nuklir saat itu uji cobanya. Nah, yang mana kalau nggak salah dilakukan yang tadi saya baca itu di antara tahun 1978 dan 1988. Nah, itu akhirnya proyek ini dianggap terlalu jauh untuk diprakarsai atau dilaksanakan untuk dilanjutkan pengembangannya pada saat itu. Nah, akhirnya secara resmi proyek itu ditinggalkan pada tahun 1992. Yang mana proyek itu awalnya kan diprakarsai oleh DARPA, yang mana ketika kita tahu DARPA juga merupakan salah satu prakarsa untuk pengembangan internet, yang mana dulu kita kenal ARPANET seperti itu. Nah, ketika saat itu mungkin ini agak beberapa opini yang saya sampaikan. Jadi mungkin terkait pengembangan itu karena waktu itu ada perjanjian luar angkasa yang mana melarang adanya penggunaan senjata nuklir ataupun melarang adanya penggunaan bahan bakar yang mana bersifat nuklir yang berada di ruang angkasa seperti itu. Nah, mungkin juga salahnya ketika ini seperti mungkin ketika dihadapkan dengan saya sebagai salah seorang warga sipil yang mana mungkin agak ngeri juga ketika mungkin terjadi perang ataupun sesuatu hal yang berbau sistem pertahanan ataupun sistem persenjataan, itu mungkin yang juga agak saya concern itu mungkin ketika kritik terhadap militerisasi luar angkasa, karena kan itu berada di ranah luar angkasa ya, untuk proyek Excalibur ini. Nah, mungkin dari opini saya, kritik terhadap proyek Excalibur ini mencerminkan bahwasanya kekhawatiran tentang eskalasi militarisme seperti itu, terutama dalam konteks luar angkasa. Kekhawatirannya itu dalam hal bahwa proyek semacam ini akan ditakutkan menjadi suatu isu perlombaan senjata luar angkasa antar negara, Bu, yang mana akhirnya nanti ditakutkan dapat berpotensi berujung pada konflik berskala besar. Yang mana seperti kita ketahui sekarang bahwasanya tiap negara sekarang udah masih tenaga nuklir aja udah benar-benar berlomba-lomba gitu, dari Iran, dari Korea Utara yang mana sudah punya bom hidrogen, terus dari Rusia, dari mana-mana itu aja udah isu-isu perangnya sudah mulai muncul. Apalagi sampai jika proyek Excalibur ini bisa diteruskan, itu apakah isu ketenggangan antar negara ini bukan semakin mencuat ke permukaan seperti itu, yang mana akhirnya berujung pada konflik berskala besar. Nah, yang mana akhirnya di ujungnya akhirnya penggunaan luar angkasa untuk tujuan militer ini juga bisa dianggap sebagai pelanggaran mungkin ya, Bu, dalam prinsip-prinsip demilitarisasi dan eksplorasi damai luar angkasa, yang mana ketika kita memfokuskan eksplorasi luar angkasa untuk tujuan penelitian dan juga ilmu pengetahuan, tapi akhirnya juga untuk sistem pertahanan yang mana akan dilakukan untuk berujung pada konflik-konflik berskala besar seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Arasi. Ya memang kalau kita ya ngelihat gini rasanya bagaimana gitu ya. Ada beberapa proyek memang, jadi kalau kalian suka baca kayak semacam science fiction gitu ya, kayak yang punya Dan Brown gitu, meskipun novel mereka tuh selalu spill yang model kayak gini gitu ya. Jadi ada sebetulnya di balik yang kita nggak pernah tahu itu, teknologi itu sudah bekerja melampaui apa yang kita lihat sekarang. Nah, makanya memang yang ketika kita menjadi orang itu, kapan berhenti belajar gitu ya. Sebetulnya kita nggak akan pernah berhenti belajar. Meskipun tidak disyahkan dalam konteks graduate from gitu ya. Tapi proses belajar itu memang harus kita lakukan sebagai part of survival. Aku rasa seperti itu. Dan kemudian ketika kita tahu ya, minimal kita punya strategi, setidaknya antisipasi. Nah, ketika ini berjalan ya, kemudian kita punya semacam informasi kayak, oh SpaceX buat begini begitu, yang dari Elon Musk itu SpaceX buat transportasi orang
keluar angkasa, lah terus katanya ondi gitu ya. Bumi ada the best place in the galaksi gitu ya. Mau taruh kemana gitu kan? Orang juga nggak punya tujuan lain kan selain bumi. Tapi sebetulnya kita juga mungkin belum tahu juga sih apakah ada kembaran bumi di tempat lain gitu ya. Terus di situ kita juga belum tahu, banyak ya sebenarnya kita belum tahu dari apa-apa yang kita kelihatannya kita tahu. Oke, nanti minggu depan silahkan para tim kemudian mencari satu proyek yang mau dibahas dan disimulasikan. Disimulasikan ya, berarti itu kamu boleh melakukan perombakan atas ide-ide yang sudah berlangsung, kamu boleh pikir if I join in project apa gitu ya. Kemudian if I be project manager, project leader atau apapun yang kamu bilang sebagai sebuah komposisi dari manajemen project. Jadi yang di manajemen project itu tidak hanya project manager ya, ada beberapa anggota lainnya. Nah, silahkan bermain peran di situ. Kemudian kalian mencari project yang ingin kalian bedah, dan kemudian kalian membuat rangkaian dari pekerjaan yang memang seharusnya seperti itu ya. Kemarin kita sudah spill kan urutannya bagaimana gitu. Atau kalian membuat project dari apa-apa yang terlihat tapi belum ada projectnya. Jadi aku diskusi sama temanku, ya sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet politik lah, tentang bagaimana sih kita itu menstabilkan kondisi pertanian, hasil pertanian. Jadi temanku itu sebenarnya anak mesin ya, tapi dia nggak tahu deh, kemudian dia nyelonong tempat lain. Dari kemarin diskusinya, aku bilang gini, aku tuh punya case, anak-anak tuh ada orang tuanya petani bawang merah. Kalau lagi panen, over produk, sehingga harganya rendah banget. Kalau lagi musim panas atau nggak tepat musimnya, harganya kan naik ya, naiknya gila-gilaan si bawang merah itu, sehingga mereka juga kesulitan gitu loh. Jadi ketika panen mereka nggak bisa bayar utang, ketika harga bagus mereka nggak punya barang, tetap aja melarat. Nah, aku ingat di sisi lain, aku ingat dulu zamannya Pak Harto itu pernah ada namanya tata niaga gitu ya. Ada tata niaga cengkeh dan tata niaga barang-barang pertanian, sehingga proyek-proyek yang singkat itu karena memang berbasis pertanian meningkatkan meningkatkan hasil pertanian, kayak proyek swasembada beras gitu ya. Kemudian aku melihat lagi yang case tentang pertanian ini dari ceritanya Pak Iwan Sarif ketika dia memanfaatkan proyek AI untuk begini. Pak Iwan Sarif itu kemarin ketika dia jadi profesor, dia mengusung sebuah tema tentang pertanian yang aku rasa ini tema bagus banget, cuman kalau nggak didukung oleh pemerintah mana mungkin gitu ya. Jadi dia tuh memetakan dalam sebuah daerah yang di sini bagian brambang tok wis, yang di sini bawang tok, yang di situ sayurnya kentang tok, yang di situ lombok tok, sehingga ketika panen jumlah panenan itu antara volume dan pricing atau harga bisa optimal gitu loh. Jumlah panen yang mencukupi, harganya baik, sehingga petani itu untung dari konsep pemetaan proyek penanaman bahan pertanian berbasis geografis kalau nggak salah kayak gitu. Cuman begitu tuh memang proyek-proyek yang ketika di atas kertas itu menguntungkan banyak orang, ini aku jadi ngomong politik ya. Dan kita bisa bikin nggak pakai impor, ternyata tidak disukai, kita mendingan kayaknya impor deh, karena bisa dapat laba langsung. Itu di luar konteks sebetulnya, tapi fakta begitu. Jadi apakah kita akan menerapkan proyek-proyek untuk pertanian yang jelas skala pertanian ini menjadi masalah pelik untuk kita ya, karena kita harus makan gitu kan.
kalau kamu tahu yang headline yang terakhir, di mana Pak Meninvest ya, Bapak Luhut itu mengimpor ya, bukan mengimpor beras, tapi mengimpor petani dari Tiongkok untuk ke Kalimantan, untuk menanam padi dan kemudian hasilnya mau bagi hasil, rasanya pedih hati deh. Kenapa? Karena kita juga punya petani banyak gitu ya. Jadi part of project itu bisa kamu wujudkan idemu nanti, simulasi itu dalam berbagai konteks yang ada di negara kita. Siapa tahu hasil pikiranmu ini kemudian akan menginspirasi dengan doa kita ya, dan kemudian bisa tembuslah pakai pakai beberapa hal yang kita sebut keajaiban keinginan ya, atau law of attraction ya, LOA, law of attraction, hukum tarik menarik dari alam gitu ya, sehingga membuat kita bisa lebih baik dalam konteks survival. Oke, sudah jam 5.45 sesuai dengan janjiku tadi, kita sudah lewat maghrib 15-an menit ya. Aku tutup, terima kasih atas perhatian ya dari seluruh member yang sejumlah hari ini 21. Semoga yang lainnya dimudahkan untuk join ya di kemudian hari di minggu depan. Terima kasih untuk kolaborator, ada Ibnu dengan share screen-nya, kemudian Andi yang baru join dari sekarang, kemarin izin, ada Rasid dan Megalita. Semoga kita dimudahkan. Nah, terima kasih juga untuk semua yang bergabung. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa skenario untuk menuntaskan dari semester ini sudah aku kirimkan ya. Kemudian kita sudah akan menyosong mahasiswa baru bulan Juli mahasiswa baru. Kalian berada di pertengahan. Insya Allah aku selalu mengingatkan kalian timeline atau schedule yang sudah ditaruh di akademik adalah per Desember, insya Allah kalian sudah selesai untuk TA dan lain sebagainya. Ini sudah mendekati pertengahan tahun, silakan reposisi dan melihat kembali apa-apa yang belum, supaya kalian tetap bisa menyelesaikan apa-apa yang tertinggal ya. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oki. Terima kasih Bu Oki. Aku matiin ya, yuk.